Oke, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat fungsi dan kita juga bisa mendapatkan hasil atau nilai baliknya sehingga kita bisa manfaatkan nilai tersebut untuk kita panggil di dalam method main. Nah, kalau misalkan kita mengikuti studi kasus yang sudah kita coba buat, yaitu kita akan coba membuat atau mendapatkan beberapa jenis kartu dan kartu tersebut akan kita coba tampilkan di dalam terminal atau di dalam konsol log dan kita baru bisa mendapatkan satu kartu per satu variabel. Nah, bagaimana jika dalam satu variabel kita bisa mendapatkan banyak jenis kartu dan tentu saja yang akan kita tampilkan ini bukan nilai satu kartu saja seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, tapi kita bisa menampilkan mungkin banyak data atau banyak kartu. Oke, kalau misalkan sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang beberapa tipe data, ada seperti string, integer. Nah, di dalam Go juga terdapat suatu data yang bersifat list atau larik, yaitu array dan slice, di mana keduanya memiliki karakter yang sama, yaitu untuk menyimpan daftar nilai atau larik data yang ya teman-teman bisa isikan sebanyak mungkin. Tapi perbedaannya adalah kalau misalkan array, teman-teman perlu definisikan jumlah atau panjang nilai dari array tersebut. Misal di dalam array ini kita hanya bisa menambahkan 3 nilai saja. Maka di dalam array ini tidak boleh lebih dari 3 atau kurang dari 3. Nah, berbeda dengan slice. Kalau misalkan slice ini sama seperti array, tapi panjangnya itu fleksibel. Jadi, kalau misalkan semula hanya memiliki satu nilai saja, kemudian akan kita tambahkan satu nilai lagi, kemudian atau langsung banyak nilai sekaligus, itu bisa. Jadi, nggak terpaku dengan jumlah nilai defaultnya. Kira-kira seperti itu. Jadi, bisa dibilang slice ini lebih fleksibel daripada array dan jenisnya itu sama, bisa menampung data banyak sekaligus atau larik data sekaligus di dalam satu variabel. Dan yang mungkin teman-teman harus ingat adalah slice ini nilainya itu hanya boleh kita isikan dengan satu tipe data saja. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita isikan string, maka data baru yang akan kita masukkan itu perlu string lagi. Jadi nggak boleh integer atau selain dari data yang pertama kita definisikan. Kalau misalkan di dalam contoh di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini slice. Contoh yang benar adalah di sini kita isikan data 5 hati, 3 wajik, 1 scope. Nah, berarti elemen slice ini memiliki tipe data yang sama, yaitu string, string, dan string. Contoh yang salah yaitu ada di bawah sini, teman-teman bisa lihat di garis merah di sini. Di sini ada string 5 hati, kemudian ada angka 3, 4, 5, 6, 7, lalu ada 1 scope. Nah, berarti kan di sini ada angka nih, dan itu nggak boleh terjadi di dalam tipe data slice. Itu sih yang perlu teman-teman perhatikan ya di dalam tipe data slice ini, dan mungkin kita bisa praktekkan di dalam text editor kita. Di dalam file main.go ini kita bisa coba ya mungkin kita bisa berikan komentar terlebih dahulu, dan di sini kita akan coba definisikan dengan variabel baru yaitu cards atau kartu. Oke, kenapa cards? Berarti kan menandakan bahwa jenis kartu ini atau nilai dari kartu ini enggak cuma satu, yaitu banyak. Dan di sini kita akan definisikan dengan kurung siku seperti ini. Oke, kurung kotak pembuka penutup seperti ini. Kemudian kita berikan tipe datanya yaitu string. Nah, ini kita buat atau definisikan tipe data slice. Kemudian bagaimana jika kita ingin menambahkan nilai di dalam slice ini? Kita akan menggunakan kurung kurawal, dan karena isinya itu string, maka ya nilainya perlu kita definisikan dengan string. Semisal ace of diamonds. Oke. Kemudian ya, kalau misalkan teman-teman ingin mendefinisikan lebih dari satu nilai, kita pisahkan dengan koma dan kita isikan string baru lagi seperti ini. Karena kita akan coba definisikan dari kartu baru di sini. Oke, di sini kita akan coba ganti ya dengan return full house dan ini kita ubah menjadi string dan kita panggil kartu baru. Nah, ini bisa juga. Oke, kayak gini. Dan coba kita tampilkan. Dan untuk cara menampilkannya ini sebenarnya kita bisa menggunakan perulangan atau iteration yang biasanya
kita akan menggunakan keyword for. Mungkin kita akan coba praktekkan terlebih dahulu, nanti kita akan bahas di menit selanjutnya. Jadi di sini kita akan coba tambahkan i, koma, kemudian card. Kemudian di sini kita akan berikan assign dengan range dari data cards di atas. Kemudian di dalam baris A tersebut, di dalam kurung kurawal, kita akan melakukan proses untuk melakukan print line dari data i dan data card. Oke. Jadi seperti ini. For ini akan menjalankan perintah format print line secara terus-menerus sebanyak nilai data cards dari range yang kita tentukan dari range di sini, atau jarak atau banyaknya data. Dan di dalam kurung kurawal ini prosesnya akan bekerja selama data cards tersebut masih ada. Jadi kalau misalkan di sini ada dua data nih, karena di sini kan kita pisahkan dengan koma, satu data dan dua data, maka kita akan menjalankan format print line sebanyak 2 kali karena kita menjalankan berdasarkan range dari nilai card. Dan kenapa di sini kita mendefinisikan i dan card? I ini menandakan bahwa kita sedang berada di baris keberapa sih, atau kita sedang berada di nilai keberapa sih untuk mengeksekusi. Kemudian card ini mewakili nilai pada saat itu juga, atau nilai saat itu juga yang dimiliki oleh si cards. Jadi kan cards ini ada dua nilai nih, maka satu persatunya itu kita definisikan terlebih dahulu ke dalam card. Nanti card ini akan mewakili nilai dari cards tersebut sesuai dengan urutan indeksnya. Mungkin kita coba jalankan terlebih dahulu seperti ini, karena kita berada di dalam folder card ya. Jadi teman-teman bisa jalankan seperti ini. Go, run, kemudian masuk dulu ke dalam folder card dan file main.go. Kita tekan enter. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada Ace of Diamond dan Full House. 0 kita dapatkan dari indeks atau nilai i, dan 1 kita dapatkan juga dari nilai i juga. Dan teman-teman bisa lihat di sini kita menjalankan format print line ini 2 kali karena di sini kita memiliki 2 data. Dan card ini mewakili nilai yang kita panggil satu persatu sesuai banyaknya data dari cards. Karena cards tersebut kita jadikan sebagai acuan untuk lebar atau range dari nilainya. Mungkin agar lebih jelas teman-teman bisa simak seperti ini untuk source code dari for yang kita jalankan. Jadi yang pertama, untuk melakukan perulangan kita mendefinisikan dengan keyword for, dan index yang pertama di sini adalah daftar data atau urutan data dari suatu elemen array atau slice, dan dimana selalu dimulai dari 0. Makanya tadi di dalam output kan kita mulai dari 0 dan 1, bukan dari 1 dan 2. Kemudian di sini ada card. Card ini merupakan nilai yang saat itu juga kita dapatkan dari perulangan. Dari mana kita dapatkan nilai card ini? Ya, kita dapatkan dari nilai cards atau range dari cardsnya. Nah, di sini nih, dari nilai cards ini sebanyak data yang kita miliki, maka kita akan iris atau kita akan ambil satu persatu, dan nilai satu persatu tersebut akan kita assign terlebih dahulu. Kita masukkan terlebih dahulu ke dalam card. Oke. Dan nilai card ini akan diproses di dalam kurung kurawal. Prosesnya sih apa aja, nggak harus format print line atau atau misalkan melakukan proses lainnya. Tapi yang jelas card ini akan mewakili nilai satu persatu dari data range-nya atau data slice atau data range-nya. Oke. Dan contohnya di sini kita akan menjalankan perintah print line 1 kali dalam 1 putaran sebanyak deretan data dalam array atau slice. Makanya di sini ya kita menjalankan 2 perintah format print line karena di dalam cards ini memiliki 2 nilai. Nah, gimana kalau misalnya kita memiliki nilai yang enggak cuma 2? Di sini kita akan coba tambahkan data cards-nya. Lalu bagaimana cara menambahkan data baru di dalam tipe data slice? Oke, di sini nggak bisa langsung kita definisikan ya. Misalkan apa nih di sini?
Sekarang kita tambahkan stride gitu. Nah, di sini nggak bisa langsung kayak gini, tapi kita harus menggunakan format append dan kita masukkan variabel dari slice-nya yaitu cards, dan baru di sini kita akan tambahkan nilai barunya. Contohnya stride. Di sini kita perlu definisikan sebagai string juga karena sekali lagi slice yang kita definisikan di sini adalah string dan nggak boleh nilai selain string. Ya seperti ini, kita coba save dan jalankan lagi ya. Go run karena kita masuk ke dalam folder card terlebih dulu dan file main.go-nya kita tekan enter. Bisa teman-teman lihat di sini kita menjalankan 3 kali perulangan mulai dari S of Diamond, kemudian nilai dari kartu baru yang kita dapatkan yaitu full house, dan stride dari data yang kita dapatkan dari append. Oke, itu sih penjelasan dari perulangan. Kemudian kita akan menampilkan data dari slice atau array, dan ya bisa teman-teman pelajari lagi tentang iteration dan tentang tipe data array ini. Kalau misalkan teman-teman sebelumnya sudah mempelajari bahasa pemrograman sebelumnya, ini masih sama persis ya seperti tipe data array pada umumnya, dan for ini teman-teman juga bisa temukan di berbagai jenis bahasa pemrograman sebenarnya, dan seperti biasa fungsinya adalah untuk iteration atau perulangan.